Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Di dunia yang bergerak serba cepat, ada orang-orang yang memilih berhenti sejenak. Bukan karena tertinggal, tapi karena mereka sedang menjaga sesuatu yang kita sebut kenangan. Kenangan bukanlah tentang apa yang hilang, melainkan apa yang pernah kita miliki dan tetap hidup di dalam ingatan. Dialah Rivaldo, pemuda dengan gaya berpakaian sedikit vintage, memiliki sorot mata antusias saat membahas detail barang-barang jadul. Di tangan Rivaldo, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Melalui konten-kontennya, ia menghidupkan kembali elegansi era lama ke dalam layar modern. Setiap potongan konten Rivaldo terasa seperti surat cinta untuk masa lalu. Bagi Rivaldo, menjadi kreator vintage adalah tentang menangkap jiwa dari benda-benda lama dan memberinya nyawa baru di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Ya, karena berawal dari ngumpulin majalah jadul, sejak majalah Kartini, Gadis, Femina, Aneka Yes. Jadi zaman dulu itu memuat banyak iklan cetak jadul gitu. Jadi awal mula saya lagi bolak-balik ke majalah itu, saya jadi kepikiran, ini packaging produknya unik dan lucu aja gitu. Jadi saya pengen koleksi barang-barangnya, lalu mulai hunting, ngumpulin barang-barangnya. Hobi ngumpulin barang jadul ini sejak umur 5 tahun dari kecilnya. Tapi lebih ke buku, kayak misalkan mainan-mainan waktu kecil gitu, kayak gambaran, kelereng, dan juga main miniatur-miniatur lainnya juga. Nah, sampai akhirnya ya sedewasa ini gitu. Tidak hanya menjadi kreator vintage, Valdo juga memiliki galeri sederhana tempat ia menyimpan barang-barang lama. Ia merubah rumah peninggalan kakek neneknya di Padang, Sumatera Barat menjadi galeri kelontong yang berisi barang-barang dari tahun 1975-an hingga 1980-an. Rivaldo mulai mengumpulkan barang-barang jadul secara serius sejak awal pandemi COVID-19, sekitar tahun 2020 lalu. Barang-barang ini adalah kapsul waktu yang menyimpan aroma masa lalu. Iya, karena bagi saya dampaknya juga besar dari setiap tamu yang mampir ke sini. Bahkan ada yang rela-rela jauh datang dari ujung Kalimantan, di ujung Kalimantan situ, saya lupa daerahnya. Dia hanya ke sini tuh membuat mampir hanya mencium aroma bedaknya aja, lalu dia pergi. Jadi dia pernah cerita, jadi abang ini cerita, saya pacaran dengan mantan istri saya, kata dia. Tapi istri saya udah meninggal, kata dia. Terus barang satu-satu yang tertinggal di kamar atau ruangan saya hanya bedak shower to shower itu. Tapi ketika saya cium aromanya, kayak saya berasa istri saya itu lagi berada di sisi saya, kata, di samping saya gitu. Galeri kelontong jadul ini telah menghasilkan ratusan konten viral yang ternyata sangat diminati sebagian kalangan. Terima kasih, Pak. Pak, ininya 2 ya? Ini 200 ya? Iya Pak. Terus ya Pak. Kontennya viral dan dikenal karena berhasil membangkitkan nostalgia penonton dengan barang-barang seperti bedak, sabun, dan parfum klasik dengan kemasan yang utuh.
Menurut Valdo, kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi melalui benda-benda ini, kita bisa merasakan detaknya. Karena pada akhirnya, kita bukan sedang mengumpulkan barang, namun sedang mengumpulkan waktu yang sempat terhenti. Setelah saya ngumpulin produk jadul, karena ini udah bentuk kayak warung zaman dulu, saya malah jadi kepikiran POV tentang masa kecil gitu. Kayak jajan warung, beli minyak tanah didengkulin pakai jerigen gitu. Kayak belanja suasana warung atau suasana di lingkungan warung sama tetangga. Terus keakrabannya dengan tata krama bahasa dengan pemilik warung, dengan pembeli gitu. Jadi nilai-nilai unsur kesederhanaan di zaman kecil gitu. Rivaldo berkeliling mencari barang-barang kuno di warung-warung kelontong tua yang masih menyimpan stok lama. Hingga suatu waktu ia bertemu dengan sosok pemilik warung yang tidak menjual barang-barang di tokonya karena teringat almarhum anaknya yang suka mengambil barang di toko tersebut. Suatu ketika saya pernah hunting ya di salah satu toko tua di salah satu pelosok kampung gitu. Dan saya tuh kaget tuh, itu kayak ngeliat harta karun kok pajangan warungnya kok barang jadul semua. Jadi saya sampai kaget juga karena itu adalah barang-barang jadul yang berjejer di situ tuh estimasi pada tahun 80 dan 90-an. Nggak nyangka ya ternyata beliau ini menyimpan sebuah memori kolektifnya di sana. Kamu tahu nggak kata dia? Kenapa barang-barang ini tidak pernah saya jual satupun. Dan bahkan saya tidak pernah menggeser benda apapun yang ada di ruangan ini, kata dia. Karena saya masih ingat, saya ke warung itu, buka warung pagi, terus duduk di kursi tua saya sembari menunggu kopi, istri saya datang, lalu anak-anak saya bermain di kolong meja. Nah terakhir itu di kolong meja yang itu tuh. Akhirnya dia jalan, dia ngambil salah satu produk di telase ini, lalu dia taruh lagi di sini. Ini produk yang diambil terakhir kali, kata dia. Wah, di situ saya sampai mikir, oh pantesan aja nih barang-barang nggak pernah dijual, nggak pernah digeser atau diapa-apain. Ternyata memang seberharga dan sepenting itu bagi beliau gitu. Tapi saya boleh minta pesan nggak satu hal aja, kata dia. Apa tuh Pak? Jaga ya barang-barang ini seperti saya menjaga anak-anak saya, kata dia. Selama ikut dengan Valdo, Kapsul Waktu Nusantara, banyak mendapatkan teman-teman baru, relasi dan pengalaman baru di dunia konten kreator ya. Diajak langsung sama Bang Kapsulnya, Valdonya, untuk bersinergi di Pak Valdo. Itu bagian challenge juga bagi Beja untuk menggarap konten-konten dan beberapa yang lain. Dan beberapa kawan-kawan yang lain juga dinotif sama Bang Valdo. Bang Valdo yang jalan jemput bola, mencari kawan-kawan yang cocok di frame jadul dia. Valdo Kapsul Waktu Nusantara sosok seorang inspiratif, mengedukasi juga bagi teman-teman yang baru hadir dan bergabung. Open juga untuk kawan-kawan yang ingin belajar konten kreator dan sama-sama berbagi exposure di Kapsul Waktu Nusantara di galerinya. Kalau dilihat, beliau sangat konsisten dari awal sampai sekarang ya. Gigih, kreatif, dan berdarah sih perjuangannya. Dari nggak dilihat orang, sekarang udah dilihat orang. Dari nggak dipandang, sekarang udah dipandang. Rivaldo kini telah menjadi konten kreator vintage dengan jumlah pengikut mencapai 918.000 pada salah satu aplikasi di media sosial. Kadang saya satu orang bisa menjadi 3 karakter di sini. Saya sebagai penjaga warung, sebagai Pak Amir,
saya juga sebagai pembelinya. Literally secara keseluruhan mereka tuh bisa lihat nih momen, suasana, produk, benda, uang jadul, dan juga wajah-wajah orang-orang juga jadul saya pakai. Saya nggak pakai wajah-wajah yang kayak gini. Jadi agar feel dan vibes jadulnya, nuansanya benar-benar berasa gitu Kak. Melihat ke masa lalu lagi nih waktu zaman-zaman belanja di warung yang mungkin udah lupa pada ingatan mereka juga. Atau mungkin anak-anak zaman sekarang dia tuh lihat kayak gini. Oh jadi zaman dulu tuh kayak gitu ya. Jajannya di warung ya. Beli sampo kayak gitu, etikanya sama orang warung begitu. Terus oh duitnya zaman dulunya begitu. Ya, siapa? Hobi ini telah membuat dirinya mendapatkan keuntungan dari konten, penyewaan properti vintage. Bahkan Valdo sudah berperan pada beberapa film layar lebar. Mer, Andi, Rara, kasih kesempatan terakhir ya. Kalian pergi. Beliau adalah konten kreator dari yang paling terjauh. Dia datang dari khususan untuk film ini dari Padang, dari Sumatera Barat. Saudara sinias muda Indonesia kembali memproduksi sebuah film Banyak Anak Banyak Rezeki yang menceritakan kisah ringan dan lucu dengan balutan komedi yang dapat memecah suasana romantis. Saya awalnya nggak percaya gitu. Kamu mimin film saya nggak lebar sama siapa? Sama Hanung, sama Opi Kumis. Ah yang bener ini kayaknya bohong nih gitu. Awalnya sih mau blokir tuh, beneran deh. Maksudnya tuh kontaknya karena saya saking oh ini penipuan nih jangan-jangan gitu. Akhirnya dia bilang gini, saya boleh minta nomor WA nggak? Ya udah saya kasih, ditelepon. Ternyata bener. Saya berangkat ke Jakarta gitu. Dan pertanyaannya yang bikin saya bingung itu adalah saya bertanya kayak gini. Setelah nyampe di lokasi ya, Pak, kok bisa saya gitu? Kamu tahu nggak kata dia? Setiap konten yang kamu bikin itu adalah portofolio buat kita. Jadi buat apa kita buat casting orang lagi? Oh kamu katanya nggak pernah acting gini-gini kata dia. Enggak. Yang melihat karakter kita, branding kita sendiri adalah orang lain gitu kata dia seperti itu. Dan alhamdulillahnya sudah bermain di 2 film lebar sekarang. Seperti kata pepatah, semua pencapaian dimulai dari awal yang sulit sangatlah benar. Kesuksesan besar selalu dibangun dari langkah kecil yang konsisten dan penuh tantangan, melibatkan kerja keras, disiplin dan keberanian mengatasi kegagalan. Awalnya saya kesini ngelihatnya dari media sosial di Instagram. Kebetulan saya kan pernah main di sinetron di Amanah Wali. Dan ternyata Pak Valdo sendiri, dia sering bikin konten kan. Selain konten mainan yang pernah saya lihat di media itu, dia bikin konten. Ya saya coba nawarin diri, bisa nggak main bareng gitu. Ternyata dengan senang hati beliau orangnya memang betul-betul baik lah. Diajak main, berkonten bersama, dan akhirnya sampai saat ini. Bagi Valdo, awal yang sulit adalah pintu gerbang menuju pencapaian, meski ia pernah membuat kesalahan, mengabaikan keperluan anaknya demi sebuah barang jadul. Jadi saya pernah menampar saya suatu ketika dengan hobi ini, dan itu pelajaran sangat berharga banget buat hidup saya. Awal-awal saya baru ngumpulin produk jadul waktu itu. Baru 1 bulan, saya 1 minggu nggak pegang uang sama sekali. Anak saya baru umur 1 bulan dulu. 1 minggu nggak pegang uang, lalu ada salah seorang pengunjung datang tuh sini kayak beli produk kayak nampan gorengan zaman dulu tuh Kak yang ada motif bunga-bunga tuh. Dia beli ke saya jual 50.000. Nah itu adalah uang 50.000 yang saya pegang 7 hari terakhir saya nggak pegang uang. Bodohnya saya di waktu itu uang saya belanjakan buat ke warung jadul justru. Istri saya ngomong. Dia ngomong tapi air matanya netes aja gitu, nggak ada reaksi apa-apa tapi ngomongnya nyampe gitu. Kamu tahu nggak? Dia udah 2 hari nggak pakai minyak telon, nggak ada sabun gitu. Wah, sampai terus boleh nggak sabun tadi saya pakai buat Arga? Ya Allah, saya mikirnya itu sabun expired 2002, nggak mungkin saya pakai sabun itu. Akhirnya saya mikir lagi nih, saya tuh orang tua macam apa sih? Maksudnya bapak macam apa gitu. Demi keegoisan hobi, sampai nggak mikirin sebuah hati gitu si anak. Akhirnya dari hikmah yang saya ambil setelah saya lebih memikirkan lebih prioritas ketimbang hobi sendiri, akhirnya bertubi-tubi tuh netizen, follower saya lagi nge-DM nih produk banyak, ini
toko yang udah tutup. Saya malah dapat produk item langka yang nggak saya punya. Itu adalah dia ngirimin 30 kilo, 50 kilo, dan itu dari pedalaman Kalimantan, juga dari Aceh, banyak banget. Hikmahnya dari situ kalau kita sabar untuk hobi kita. Jadi buat teman-teman yang punya hobi di luar sana, saya sarankan tolong ditahan emosinya. Karena dampaknya sangat berbahaya untuk keluarga, diri sendiri, dan juga orang terdekat. Jangan deh. Mungkin di luar sana banyak orang berpikir mau jadi apa barang rongsokan ini. Namun siapa menyangka, rongsokan inilah yang sekarang membiayai hidup Valdo dan keluarga. Dukungan bukan berarti hanya membiarkan, tapi ikut mengapresiasi keindahan yang tersembunyi di balik debu masa lalu. Harta karun terbesar bagi Valdo bukanlah barang-barang vintage ini, melainkan restu yang ia dapatkan di rumahnya sendiri. Saya pernah di PHK kerja, dirumahkan pada pandemi ya. Wah, luar biasa banget itu. Lalu saya coba melamar ke beberapa tempat perusahaan tempat bekerja, ya lebih kurang ada 5 lamaran ya. Wah, semuanya ditolak, nggak ada satupun yang mau menerima saya. Akhirnya saya putus, kamu bikin konten nih ceritanya, meskipun saya belum berpengalaman di situ. Akhirnya saya bilang sama istri, Bu, saya mau bikin konten ya. Wah, mau bikin konten? Ini emang anak mau dikasih makan apa nih, mau gede nih, mau besar nih anak. Iya, tolong kasih saya kepercayaan, satu kali ini aja, saya kasih saya kesempatan untuk konten. Alhamdulillah saya buktikan hingga saat ini. Awalnya sih saya bingung, kenapa suami saya ngumpulin barang-barang jadul ini. Karena kan nggak ada nilai jualnya. Dan ternyata buat dibikin konten, nah kan, terus ada juga yang pengunjung datang ke galeri, dan suami saya juga diajakin main film, dan bisa menghasilkan uang juga. Dan sampai saat ini saya selalu support suami saya. Ya semoga ini galeri makin berkembang, makin banyak yang kenal, dan suami saya makin sukses. Rivaldo sering mendatangi toko buku bekas untuk menemukan buku-buku ori pre-love dengan harga murah. Untuk mendapatkan buku di toko ini harus hati-hati karena kondisinya lusuh. Kertas menguning, ada coretan, namun tetap bisa dibaca. Jadi sebelum saya jauh ngumpulin produk jadul ini ya, tadinya saya lebih ke buku Pak. Jadi tadinya buku itu di rumah saya ada 3 ton buku, banyak banget. 1 tonnya udah habis sama rayap, lembab karena nggak kerawat juga tuh. Saya pergi ke Loak-Loak nih, ke tempat rongsokan yang ada di Kota Padang. Saya pergi ke rongsokan ini, ke rongsokan itu, lalu saya nemuin aneh-aneh. Obligasi, perangko, uang kuno, terus kayak dokumen-dokumen, arsip-arsip. Saya suka faktur-faktur yang zaman-zaman dulu tuh, yang bukunya yang unik-unik, yang bagi saya punya nilainya, saya bawa aja pulang itu buku-bukunya kayak gitu. Akhirnya dari situ saya nemuin banyak majalah juga, Femina, Gadis, Kartini, Tempo, Intisari. Dan akhirnya ketemu juga iklan-iklan cetak jadul zaman dulu di situ. Nah, itulah buku-buku itu yang mengantar saya ke sini, yang bikin saya hobi gitu. Di dalam buku, Valdo sering menemukan tiket pesawat, uang lama yang terselip di antara lembaran buku. Saya keloakan ngumpulin kayak ketemu surat semacam tiket lah gitu. Tiket pesawat Jatayu Airlines gitu, kayak tiketnya itu udah lengser, pesawatnya tahun berapa saya nggak tahu waktu itu.
Akhirnya ada salah satu kolektor yang nge-DM saya, ternyata mereka adalah kolektor tiket pesawat. Ternyata ada di Indonesia. Saya juga namanya dinamakan dengan kolektor dirgantara istilahnya. Saya taruh harganya di situ 30.000 kalau nggak salah. Dalam kurun 1 menit itu laku. Loh kok bisa cepat banget gitu. Akhirnya ada lagi tuh yang messenger saya di yang tempat yang ngontek saya. Itu boleh buat saya nggak 500.000? Waduh. Ya, padahal saya udah ngumpulin semua tiket. Itu satu-satu tiket yang belum saya kumpulin hingga saat ini kata dia. Kenapa saya jual 30.000? Nggak apa-apa, saya rugi gede, tapi saya belajar dari pengalaman. Honda, CC 800, 2.200.000. Tidak hanya sekedar mengoleksi uang lama, Rivaldo juga memahami literasi. Banyak orang melihat uang lama dari harganya, padahal sesungguhnya uang adalah dokumen sejarah yang paling jujur. Nah, jadi zaman dulu itu ada namanya uang Orida. Orida ini adalah uang Republik Darurat yang dicetak pada tahun 1942. Kenapa Orida ini dibuat pada tahun itu? Karena di saat itu ini uang gulden ini lagi beroperasi soalnya. Uang zaman Belanda. Terjadi deflasi besar-besaran. Ini namanya potong Syafruddin nih. Di Menteri Keuangan mengambil keputusan buat membagi uangnya menjadi 2 bagian. Yang sebelah kiri untuk pembayaran sah dan sebelah kanannya untuk obligasi dalam jangka 40 tahun ke depan. Di selembar kertas ini, kita bisa membaca inflasi, perubahan kepemimpinan, hingga simbol kedaulatan sebuah bangsa. Dan ini semuanya gitu kan. Ya. Tekstur semuanya benar-benar diperhatikan agar mata uang tidak mudah untuk dipalsukan. Seperti itu kan. Saya koleksinya lebih ke detail produk ya kak ya, mulai dari sabun-sabun, obat-obatan, terus kayak perlengkapan warung-warung zaman dulu ya, kayak perlengkapan kelontong jadul ya, banyak obat-obatan, sampo-sampo, kosmetik, dan lebih detail lagi banyak juga packaging produk kayak snack-snack. Saya ngumpulin dari tahun 80 sampai 2000-an akhir, dan itu dalam bentuk packaging yang udah bungkusannya aja saya masukin ke album, mapping satu-satu sampai ke situ. Ketika matahari terbenam, galeri ini justru baru memulai hidupnya. Galeri ini bukan hanya sekedar tempat transaksi, tapi telah menjadi oase bagi mereka yang haus akan cerita masa lalu. Bermain kartu remi dan kartu klasik lainnya di antara tumpukan barang antik menambah kesan persaudaraan yang kental. Nah, di sini. Benar? Oke, lihat. Kamu lihat kartunya di sini, kamu perhatikan. Loh. Keren. Gitu. Bermain kartu remi dan kartu klasik lainnya di antara tumpukan barang antik menambah kesan persaudaraan yang kental. Literasi sejarah yang dipahami Rivaldo tidak hanya disimpan dalam galeri ini, tapi ia membawanya ke meja permainan. Di sela-sela permainan kartu, di sini pengetahuan tentang uang lama mengalir secara organik kepada sahabat dan kerabat. Dan galeri ini juga sebetulnya saya wadahi lebih ke tempat literasi, edukasi ya Pak ya, kayak pertemuan antara pembisnis, terus kayak dokter, kayak seniman-seniman, mahasiswa, pengusaha, macam-macam lah di sini. Jadi orang yang tadinya satunya kenal dengan yang lain, jadi malah dapat relasi banyak banget di situ Pak, lingkaran pekerja itu Pak. Jadi lebih membangun ke ruang lingkup yang itu nih. Sebetulnya nongkrong di sini juga malah nambah wawasan dan lebih ke ini nih, ke momen-momen ininya nih, peluang-peluang apa nih yang ada nih kira-kira, apakah itu pekerjaan atau relasi yang luar biasa kita nggak tahu gitu. Hobi mengumpulkan barang jadul membuat Rivaldo kaya akan pengetahuan.
Dan bonusnya, ia dapat menghidupi keluarganya. Rivaldo ingin diingat bukan sebagai orang yang punya banyak barang antik, tapi sebagai orang yang menjaga cerita masa lalu. Barang-barang ini adalah kapsul waktu yang menyimpan aroma masa lalu. Kolektor adalah penjaga gerbang agar generasi mendatang tahu bahwa sebelum layar sentuh, kita pernah punya sesuatu yang dirasakan teksturnya. Dari Tazos permainan zaman dulu seperti ini. Ini adalah beberapa seri-seri Tazos yang masih micinnya masih